Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NIM 124010110. Saya dari IAIN Pontianak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya juga dari kelas 1A. Duduknya saya di sini adalah untuk mempresentasikan tugas UAS dari dosen pengampu Islam dan Budaya Borneo, yaitu Prof. Dr. Haji Zainuddin SAG MA dan juga Pak Bibi Supriyanto MA. Baiklah, saya akan membahas tentang permainan tradisional di Indonesia. Jadi, permainan tradisional di Indonesia ini pastinya sangat banyak, seperti enggrang, congklak, kelayang, galahadang, kelereng, dan masih banyak sekali. Nah, jadi di sini ini saya akan membahas salah satu permainan yang ada di Indonesia, yaitu permainan tradisional kelereng. Sebelum itu, teman-teman pasti udah pada tahu kan permainan kelereng ini apa? Terus maininnya kayak gimana sih? Terus manfaatnya bagi anak-anak itu apa? Nah, kalau misalnya teman-teman belum pada tahu apa itu manfaatnya, cara mainkannya kayak gimana, dan juga permainan kelereng ini apa, bentuknya kayak gimana sih? Nah, yuk simak penjelasan dari saya. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu kelereng dan berasal dari manakah kelereng tersebut. Nah, jadi permainan kelereng ini mulai populer di Eropa, Amerika, dan Asia pada abad ke-16 hingga ke-19. Namun setelah kita telusuri, permainan ini dimulai sejak peradaban Mesir kuno, sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, jadi masuknya permainan kelereng ini ke Indonesia, kemungkinan besar terjadinya itu karena jalur perdagangan dan juga interaksi antar budaya. Setelah masuknya permainan tradisional kelereng ini ke Indonesia, dia ini mulai mengalami yang namanya adaptasi dengan berbagai daerah. Contohnya itu seperti namanya yang bervariasi dan juga cara memainkannya yang bervariasi sesuai dengan kreativitas yang ada di masyarakat itu masing-masing, di masyarakat setempat ataupun di daerah mereka masing-masing. Jadi di Mesir ini permainan kelereng ini dibuat dengan tanah liat ataupun batu yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia permainan kelereng ini dibuat dengan semen ataupun kapur, adonan semen ataupun kapur yang dibentuk bulat sebesar ibu jari. Yang di dalamnya itu terkadang terdapat hiasan yang berupa warna yang biasa kita lihat itu kan dalamnya ada warna entah merah, kuning, dan juga ataupun polos cuman hijau doang. Nah teman-teman, jadi karena saya tadi udah membahas tentang kelereng, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana atau langkah-langkah cara memainkan kelereng. Adapun langkah-langkah dalam memainkan kelereng. Yang pertama, setiap pemain membutuhkan sejumlah kelereng sesuai dengan permainannya. Yang kedua, pilihlah area yang cukup luas dan bebas dari halangan seperti tanah, lantai, atau permukaan datar lainnya. Yang ketiga, tentukan garis awal tempat pemain kelereng dan area target, misalnya lingkaran yang kecil ataupun besar di tanah. Yang keempat, pemain menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk melempar kelereng dengan cara menjentikan, dan ada berbagai teknik untuk mendapatkan lemparan yang akurat dan kuat. Yang kelima, setelah melempar, pemain mengumpulkan semua kelereng yang berada dekat dengan kelereng mereka atau jaraknya dekat, bervariasi tergantung aturan pemain. Nah, setelah itu yang keenam, jika kelereng masuk ke dalam area target, maka pemain itu mendapatkan poin tambahan atau keuntungan lain sesuai dengan aturan permainannya. Nah, jadi gimana nih? Teman-teman semua pasti udah tahu kan cara untuk memainkan permainan kelereng tersebut itu kayak gimana dan langkah-langkahnya juga kayak gimana. Tetapi permainan kelereng tersebut bisa jadi di setiap daerah itu berbeda cara memainkannya. Cuman yang tadi saya paparkan itu saya mendapatkan dari beberapa sumber yang ada. Nah, jadi setelah kita mengetahui cara langkah-langkah untuk memainkan permainan tersebut, nah jadi sekarang saya akan membahas manfaat dalam permainan kelereng tersebut, yaitu
Anak dilatih untuk bersikap jujur. Jika dia berhasil menembak ataupun tidak, dia itu harus jujur. Dia bilang dia bisa menembak atau dia bilang dia gagal. Jadi dia itu diajar untuk dari dirinya itu untuk bersikap jujur. Dan juga selain itu, permainan ini juga meningkatkan kepercayaan diri karena memiliki kemauan untuk berkompetensi, untuk melawan dengan yang ini, untuk melawan dengan yang ini. Mereka itu punya kepercayaan diri. Jadi kayak contohnya, aku pasti bisa, aku pasti akan menang, kayak gitu contohnya. Nah terus permainan ini juga lebih mengatur emosi mereka agar lebih fokus pada sasaran mereka, pada lawan mereka. Jadi kesabaran di dalam diri mereka itu membuat mereka itu tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan juga selain itu, permainan tersebut juga mengandung nilai kerjasama antar tim, antar kawan, antar teman, dan seperti itu.